Nah dok, kalau hepatitis A itu kan gejalanya langsung terasa nih ya, kita bisa Betul. ngecek. Nah, ketika kita mendapatkan, virus hepatitis B, kadang-kadang kita mungkin nggak tahu ya dok ya, tapi di dalam Hmm. tubuh kita ada bisa terjadi itu ya dok ya, Ya, virus betul, itu. betul. Nah, kemudian, eee, waktu virus itu ada, itu bisa menular nggak dok? Iya. Jadi, prinsipnya begini, Heeh. kita berusaha untuk mengatasi hepatitis B, terutama penularan dari ibu ke anaknya. Oh, Jadi iya semua iya, ibu yang melahirkan, mau heeh, melahirkan yang sedang hamil, iya. seyogyanya diperiksa HBsAg. Oh, HBsAg itu untuk mengecek, Apakah pernah terinfeksi hepatitis B oh, atau iya tidak, iya, ya. oke, Kalau HBsAg-nya positif, heeh, maka protap berikutnya lagi, pastikan aktif atau enggak. iya Kalau dia aktif, maka dia akan mendapatkan obat untuk iya, menurunkan populasi dari virus hepatitis B iya, tersebut heeh. sebelum beliau melahirkan. Halo, para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, hari ini saya berada di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Saya mengajak Dr. Dudi Mulyawan Jayadi Sastra, spesialis penyakit dalam, Vinasim, yang waktu lalu pernah juga saya ajak untuk berbincang-bincang. Nah, kali ini saya juga akan mengajak kembali Dr. Dudi. Terima kasih nih dok, kita bertemu kembali ya Terima dok. kasih. Nah, para pembaca, apa yang kita akan bahas pada siang hari ini nih tentang penyakit hepatitis, ya dok. Karena apa? Penyakit hepatitis ini salah satu penyakit yang berbahaya juga nih ya. Dan kita mau belajar, kita mau tahu dari Dr. Dudi bagaimana tentang penyakit hepatitis itu dan bagaimana kita bisa mencegah, dan nanti apabila Anda sudah kena hepatitis, bagaimana cara menyembuhkannya, cara supaya Anda bisa berobatnya. Nah dok, bisa dijelaskan nggak nih dok tentang penyakit hepatitis ini? Apa sih sebenarnya penyakit hepatitis ini dok? Oke, baik. Saya buka dulu Ya ya. dok. Jadi, kalau kita bicara tentang hepatitis, maka kita harus tahu dulu apa sih hepatitis. Kan tadi disebutkan titis. Nah, harusnya hepar itu artinya kita sebut sebagai hati Hati. atau liver dalam bahasa Ya. Inggris. Itis itu menyebutkan adanya peradangan. Oh. Jadi Ya. hepatitis artinya peradangan pada hati. Nah, pertanyaan berikutnya, penyebabnya apa? Iya, Itu. iya. Kalau kita bicara penyebab, tidak hanya semata-mata faktor infeksi, Iya. tetapi juga faktor yang di luar infeksi atau Iya. non-infeksi. Iya. Non-infeksi itu biasanya yang juga cukup menjadi masalah adalah kasus alkoholisme dan obesitas. Oh. Ternyata juga bagian Pengaruhnya ya. betul berpengaruh dari faktor yang menyebabkan gangguan atau kerusakan pada hati itu tadi. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang hepatitis, kita bukan hanya bicara hepatitis virus A, B, C, D, dan E, tetapi juga kita bicara berbagai macam infeksi lain yang ternyata juga bisa menyebabkan co-infection ya, atau gangguan pada hati ini. Misalnya sakit demam berdarah, ternyata 80% mengalami gangguan pada hati. Demikian pula dengan sakit tifus, lebih sedikit lagi sih, nggak terlalu banyak yang sakit tifus yang menyebabkan gangguan pada hati. Namun, secara umum pada saat kita bicara secara kasar pada masyarakat, bicara hepatitis itu artinya bicara infeksi hepatitis yang bikin kuning. Oh, ya, orang lebih mengenal penyakit kuning ya dok ya? Betul, betul. Nah, penyakit kuning inilah yang dianggap lumayan menarik, yang dapat menyebabkan orangnya itu dari mulai lemas, cepat capek, perutnya buncit, kencingnya berwarna kecoklatan, dan yang nggak kalah penting adalah lemes, nggak bisa beraktivitas lah rasanya gitu. Nah, untuk memudahkan barangkali saya lebih suka menyebutkan ini infeksi, non-infeksi. Infeksi dibagi dua lagi, kronik atau akut.
akut artinya baru saja terjadi. Dalam hal ini kurun waktunya kurang dari 2 minggu. Kalau untuk hepatitis ini bisa dikatakan kurang dari 6 bulan, gitu ya. Sementara kalau kronik di atas 6 bulan. Demikian kira-kira secara kasarnya. Iya, sebelum kita lebih lanjut nih dok ya, berbicara masalah penyakit hepatitis ini peradangan hati ya dok. Betul, jadinya. Nah, sedangkan fungsi hati itu apa sih dok dalam tubuh kita ini? Oke. Ini soalnya ada orang itu bilang sakit hati apa itu beda ya dok ya? Iya. Bukan hatinya rusak kan, betul, hati sakit ya. Betul. Kiasan itu kan. Betul. Kalau orang bilang hati saya sakit, yang dipegang mana? Sini kan? Iya. Padahal hati itu di mana? Padahal hati itu ternyata bukan di sini. Iya. Waduh, hati saya sakit. Padahal yang dipegang adalah jantung. Jantung. Iya. Jadi hati itu di sebelah kanan, tepatnya bagian atas dari perut, yang dilindungi oleh iga. Jadi dia terlindung terlindung oleh iga. Jadi dia tidak teraba. Kalau dia teraba, berarti hati itu mengalami pembengkakan. Jadi dia tidak teraba. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, jadi posisi ada di sini. Kemudian tadi fungsinya. Satu fungsi yang paling gampang adalah dia merupakan bagian yang terpenting dari sistem energi atau power plant lah kasarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita generatornya nih ya. Ya, kita makan kan nggak langsung bisa lari kan ya. Butuh waktu dulu. Nah, sebenarnya mau makan nggak makan semua energi didapatkan dari hati dan dari otot. Jadi kita nabung makanan disimpan dalam otot namanya glikogen. Di hati juga demikian, ditabung dalam bentuk glikogen itu tadi. Dan di samping dia memproduksi energi, dia juga memetabolisme makanan. Misalnya dia membentuk cairan empedu yang dibutuhkan untuk penyerapan. Dia juga mengubah makanan setelah didegradasi akan dibikin ulang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah yang berhubungan dengan sistem imunitas. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan hati, hati-hati, sistem imunitasnya pun akan terganggu. Demikian. Iya. Jadi benar-benar harus kita jaga nih ya. Betul. Hatinya nih ya. Betul. Jadi jaga hati itu jaga hati yang benar, organ tubuh juga nih ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, dok kan tadi ada macam-macam penyakit hepatitis ini ya. A sampai E ya A tadi. sampai E ya. Dok sebutkan. Bisa dijelaskan dok? Apa yang membedakan dari A sampai E itu dok? Oke. Ini kebetulan didapatkannya karena kita sesuai dengan temuan yang kita dapati. Kalau hepatitis A itu ciri khasnya hepatitis yang sifatnya akut. Begitu kena infeksi hepatitis A yang biasanya didapatkan dari makanan yang tercemar atau air yang tercemar, maka apabila terjangkit kita akan demam tinggi antara 2 sampai 5 hari. Dilanjutkan dengan buang air kecil berwarna kekuningan, makin lama makin coklat, matanya juga makin coklat, lemes, dan akhirnya tidak bertenaga. Itu hepatitis A. Nah, bagaimana dengan hepatitis B dan C? Ada akutnya, tapi sangat sedikit. Kebanyakan sifatnya kronik. Bahkan kebanyakan orang nggak ngerti, emang saya pernah kena dok ya? Saya nggak pernah merasa kuning. Itu hepatitis B dan C yang sifatnya kronik. Kronik itu artinya meskipun orang itu kena, belum tentu orang itu harus merasakan penderitaan. Tapi udah ada di dalam sebenarnya. Ada dalam tubuhnya, bisa menularkan. Terus kapan dong sakitnya? Nanti 10 sampai 20 tahun kemudian dalam bentuk kayak tabungan ya dok ya. Dalam bentuk komplikasi. Jadi kerusakan hatinya itu berlangsung secara bertahap dan pelan-pelan sampai akhirnya 10 sampai 20 tahun kemudian timbul masalah. Demikian. Nah, kalau yang C itu dok? B dan C kurang lebihnya sama. Hanya di sini kalau hepatitis B itu penyebarannya sama melalui darah bisa, melalui hubungan seksual bisa, melalui penularan dari ibu ke anaknya juga bisa. Dan hepatitis B merupakan hepatitis virus DNA. Sementara hepatitis C virusnya virus RNA. Apa artinya virus DNA? Virus DNA artinya karena dia double stranded gitu ya. Jadi cenderung dia itu lebih kuat. Definisi lebih kuat itu artinya kalau misalnya kita pakai cukur rambut atau cukur jenggot gitu, kita taruh minggu depan dipakai orang lain, dia bisa nularin. Daya tahannya cukup lama. Mirip-mirip kayak
COVID juga ya, COVID, sama iya. juga ya. Kalau hepatitis C Heeh. lebih mudah Oh. untuk mengalami kerusakan. Iya. Jadi degradasinya akan lebih mudah. Iya. Jadi penularan hepatitis C lebih sulit dibandingkan dengan hepatitis B. B. B itu jauh lebih mudah untuk menularkan. Nah, kalau yang tadi dok, D sama E-nya dok? D dan E itu nempel atau numpang di hepatitis yang B dan C tadi. Oh gitu. Jadi dia nggak pernah sendirian, dia Iya, selalu iya. numpang ke hepatitis B Nah, dan C. berarti dari penjelasan dokter itu kira-kira paling berbahaya penyakit hepatitis apa nih dok? B Oke. itu ya? kayaknya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, kita berusaha untuk mengenyahkan hepatitis virus dari muka dunia. Iya. Caranya bagaimana mengenyahkan dari muka dunia? Satu, kalau bisa imunisasi atau vaksinasi Iya. hepatitis A. Oke, apalagi kita buat supaya sanitasinya bagus, Iya. kita bikin higieninya juga baik. Iya. Nah, B dan C Iya. itu ternyata ada obatnya, Oh. terutama C. Iya. C itu ada obatnya. Mm. Obatnya apa? Obatnya sesuai dengan kondisi dari genotip dari hepatitis C-nya. Iya. Untungnya obat yang ada terbaru bahkan bisa dipakai pada genotip apapun, multi genotip. Jadi B dan C obatnya sudah ada. Iya. Tapi kalau yang C itu lebih menjanjikan karena 80% akan sembuh. Iya, iya. Karena Dan- virusnya sebentar ya. Betul. Oh. Dan begitu sembuh, maka hepatitis C ini tadi Iya. bisa diatur agar dia tidak muncul lagi Oh. gitu. Hepatitis C. Jadi 3 bulan selesai beres. Oh. Bagaimana dengan hepatitis B? Nah, Iya. hepatitis B ini agak repot nih. Iya. Karena terjadinya kita nggak tahu dan kalau pengobatan itu butuh waktu sampai bertahun-tahun. Oh. Bahkan dikatakan seumur hidup. Kenapa? Karena perubahan atau serokonversi, jadi tadi terdeteksi ada HBsAg positif, kemudian jadi HBsAg negatif, itu butuh waktu yang kadang-kadang mungkin hanya 5-10% yang akan positif, akan bisa konversi. Sebagian besar membutuhkan pengobatan seumur hidup. Kira-kira demikian. Ini juga ya, berbahaya juga nih ya penyakit. Berbahaya Ini juga. jadi hepatitis ini penyebabnya apa dok? Jadi virus nih ya? Virus, ya. Virus. Tadi kalau infeksi dan infeksi, kalau Ya. kita bicara infeksi, penyebabnya adalah virus. Oh. Lewat mana? Ya itu tergantung. Kalau hepatitis A masuknya lewat makanan atau minuman yang tercemar, maka hepatitis B dan C masuknya lewat komponen darah. Iya. Misalnya transfusi darah, hubungan seksual yang tidak aman, Iya. dan penularan dari ibu ke anaknya. Oh. Nah dok, kemudian juga kan ada juga fatty liver, Ya. fatty liver. Nah itu termasuk itu nggak dok? Ya, jadi fatty liver juga termasuk bagian dari hepatitis juga, tapi yang non-infeksi. Non-infeksi. Jadi istilahnya metabolisme. Nah, ini ada yang lucu nih fatty liver. Iya. Jadi kalau kita lihat USG-nya kok sama nih. Jadi kalau dari USG mau diperiksa dia sakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sampai karena fatty liver sama. Apa itu samanya? Warnanya lebih putih atau lebih berpendar gitu dibandingkan dengan ginjal, karena patokan kita ginjal. Harusnya kurang lebihnya sama ya sifatnya antara fungsi atau gambaran dari organ ginjal dan organ hati itu tadi. Namun demikian pada saat diperiksa USG-nya ternyata hatinya lebih putih dibandingkan ginjal, maka dikatakan sebagai ada curiga ke arah hepatitis kronik. Nah dok, kalau hepatitis A itu kan gejalanya langsung terasa nih ya, kita bisa detek. Nah, ketika kita mendapatkan virus hepatitis B, kadang-kadang kita mungkin nggak tahu ya dok ya, tapi di dalam tubuh kita ada bisa terjadi itu ya dok ya, virus itu. Nah, kemudian waktu virus itu ada, itu bisa menular nggak dok? Iya, jadi prinsipnya begini, kita berusaha untuk mengatasi hepatitis B, terutama penularan dari ibu ke anaknya. Jadi semua ibu yang melahirkan, melahirkan yang sedang hamil, seyogianya diperiksa HBsAg. HBsAg itu untuk mengecek apakah pernah terinfeksi hepatitis B atau tidak. Ya. Kalau HBsAg-nya positif, maka protap berikutnya lagi, pastikan aktif atau enggak. Kalau dia aktif,
maka dia akan mendapatkan obat untuk Iya. menurunkan populasi dari virus hepatitis B tersebut sebelum beliau melahirkan. Oh, karena kalau enggak langsung bisa menular ke Risiko anaknya ya. penularannya lebih tinggi. Oh, resikonya Betul. ya. Betul. Nah, kemudian kan ketika itu menular langsung berarti si anak sudah membawa penyakit itu ya, Dok ya? Persis. Waktu dia melahirkan ya. Persis. Oh, aduh, Nah. kasihan juga ya. Kasihan. Nah, sehingga kita punya protap tambahan. Semua anak Iya. yang dilahirkan di Indonesia dalam 24 jam pertama wajib dilakukan vaksinasi hepatitis B. Oh, berapa jam? 24 jam. 24 jam langsung ya? Lahirnya malam, paginya disuntik. Oh, Lahirnya pagi, langsung suntik. Lahirnya sore, paginya disuntik. Oh, gitu. Jadi itu setiap rumah sakit udah menerapkan itu? Iya, Oh, betul. Semua iya, rumah sakit seharusnya menerapkan hal itu. Karena itu merupakan program pemerintah yang Iya. menjadi kepedulian semua dokter dan masyarakat juga Oh. untuk bisa memusnahkan hepatitis B dari muka dunia ini. Iya, iya. Nah, Dok, itu penyakit hepatitis, jadi itu penyakit keturunan bukan sih, Dok? Kalau yang ini kategorinya Ya. kan menurun dari ayah Ya. ibu ke anak ya? Iya. Kalau kita bicara secara medis, apa sih yang dimaksud dengan Keturunan kan penyakit. Penyakit keturunan atau disebut herediter adalah Iya. penyakit yang diturunkan berdasarkan atas kode genetik yang dimiliki oleh ibu dan ayahnya. Iya. Sementara penyakit ini bukan berdasarkan kode genetik, Oh. melainkan adanya virus yang masuk dalam tubuh kita, yang kemudian ditularkan dari ibu ke anaknya. Iya. Jadi ini bukan genetik ya, Dok ya? Jadi Bukan ini hanya genetik. bawaan karena ibunya punya Ya. untuk melahirkan ini ya. Betul, betul. Iya. Nah, Dok, kemudian ada nggak ciri-ciri fisik ya, Dok ya, dari yang hepatitis B lah terutama ya? Kalau A kan ketahuan lah ya karena Langsung kondisi ketahuan demam kuning ya. gitu Kalau B, kita bisa nggak menganalisa seseorang ini dia mungkin nih kena gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita percaya dengan yang namanya momentum. Iya. Begitu dikabarkan salah satu anggota keluarga menderita sakit hepatitis B atau hepatitis C, dianjurkan pada seluruh anggota keluarga, terutama yang tinggal serumah, segera melakukan pemeriksaan virus ada atau nggak ada. Oh. Tujuannya untuk mengenali, karena Iya. benar-benar tidak ada keluhan sama sekali, gejalanya juga tidak ada. Tidak ada ya. Bahkan ekstrim ya, dia dengan hepatitis B, saya nggak ada keluhan, Dok, saya cuma lemas-lemas aja. Iya. Nah, itu keluhannya, Pak. Oh, jadi keluhannya lemas-lemas. Iya, memang lemas-lemas. Iya, keluhannya. lemas udah salah satu keluhan gitu. Betul, ya. betul. Tapi nggak ngaku gitu Iya. ya. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata dibuktikan memang betul. Iya. Apalagi terjadi kerusakan hati. Iya. Sekali lagi, pada saat terjadi kerusakan hati, fungsi hatinya menurun. Ya, kalau dijejarin ya antara orang yang usianya sama, yang gizinya sama, mungkin akan ketahuan. Satu mungkin lebih lesu, lebih kelihatan lebih tua, energinya juga terganggu. Jadi artinya sebenarnya kita juga akan merasakan. Coba deh, misalnya kita ketemu sama teman SMA atau teman SMP pada saat ada reuni gitu. ya. Kenapa dia bisa lari 100 kilo? Saya enggak, ya. Itu ekstrim ya. Iya. Kenapa dia bisa masih muda, masih bisa beraktivitas, sementara saya pulang kantor langsung tidur nih. Nah, ini kayaknya nggak benar, pulang kantor tidur, pulang kantor tidur. Sementara di pulang kantor masih bisa beraktivitas yang lain. Nah, kan pengen juga dong, kita pengen bugar. Rahasianya apa? Rahasianya bebas dari penyakit. Harus cek tuh ya, salah satunya ya. Ya. Dan itu diperiksa secara standar oleh istilahnya institusi yang mau penerimaan pegawai baru. Masalahnya adalah ada sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena orang yang mengalami kerusakan hati atau gangguan hati ini tadi, yang sudah mencapai komplikasi, perutnya buncit, kakinya bengkak, kemudian hatinya menyusut atau kisut ya, kemudian ada pelebaran darah, bahkan sampai muntah darah, itu udah tinggal ngabisin uang. Karena hitung hari aja transfusi darahnya bisa berkali-kali, dia harus bisa dapat pengobatan yang cukup intens. Ya, intinya dukungan dari keluarga untuk mendukung pasien tersebut sangat besar. Sehingga banyak perusahaan yang tidak menerima pasien-pasien yang terdiagnosis hepatitis B. Padahal kita sebaiknya tidak
melakukan upaya yang sifatnya kita sebut mendiskriminasi kesempatan bekerja. Karena pada prinsipnya banyak hepatitis B sama sekali tidak ada keluhan sampai meninggalnya serangan jantung, bukan karena hepatitis B-nya. Banyak yang seperti itu. Nah, ada teman saya yang meninggal dia hatinya ya. Gangguan hati kan? Iya. Nah, itu hepatitis, Dok. Hepatitis. Jadi pada saat mengalami hepatitis, hepatitisnya itu awalnya mungkin gejalanya ringan, lama-lama gejalanya makin berat. Cepet capek itu yang paling ringan, ya. Nafsu makan berkurang. Kemudian yang terakhir bengkak-bengkak di kaki, kencingnya kecoklatan. Kemudian buang air besar kehitaman, muntah darah, atau mungkin ada gambaran seperti spider navy, kadang-kadang ada crabbing finger juga, dan ujung-ujungnya ketahuan kanker. Nah, hepatitis B tidak perlu harus sampai ke ujung itu. Dia bisa kanker duluan. Kanker hati. Kanker hati. Nah, komplikasi yang berbahaya adalah kanker hati. Nah, Dok, kalau organ dalam tubuh kita kan ada sebagian yang bisa dicangkok ya. Nah, hati ini bisa nggak sih, Dok? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa dicangkok. Tapi itu tadi virusnya dibunuh dulu dong. Nah, betul. kalau misalnya virusnya nggak dibunuh gimana? Ya agak repot. Sehingga cangkok hati ini biasanya lebih kepada disebabkan karena hepatitis C yang dapat diobati, atau karena metabolisme. Tadi saya sudah sebutkan metabolisme anak kegemukan, diabetes dan sebagainya, dan karena alkoholik. Nah, ada yang lucu nih. Orang yang sering minum alkohol, betul, dugem gitu, wah itu resikonya besar ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya sih nggak usah harus gimana-gimana. Minum bir 300 cc, yang kecil kan berarti biasa ya. 3 kali makan pagi, siang, sore, dan mau tidur. Udah, itu udah masuk alkoholisme. Walaupun orangnya nggak pernah mabok. Jadi ada potensi kerusakan hati secara bertahap. Nah, para penonton, sahabat, hati-hati juga nih. Berarti Anda yang kadang-kadang merasa minum bir nggak apa-apa gitu ya. Hati-hati dengan resikonya ini, Dok ya. Jadi mereka paham nih di awal nih. Betul. Tadi saya juga sebutkan kan ya, kalau dari USG kan sama tuh antara hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau dilihat secara mikroskopik beda. Gambarnya beda. Dan untuk hepatitis yang disebabkan karena metabolik atau non-alcoholic fatty liver disease, itu ternyata gambarannya sama dengan hepatitis karena alkoholik. Nah, ini lucu tuh. Kenapa kok karena alkohol didapatkan degenerasi lemak di dalam selnya? Demikian pula pada orang-orang yang dengan hepatitis yang diakibatkan karena metabolik. Itu juga ternyata mirip kayak alkohol. Ada degenerasi lemak di dalam sel. Menarik juga nih, Dok. Karena kan yang jadi permasalahan ini ketika kita tahu ya, misalnya keluarga kita atau ada orang di kantor yang begitu sudah dicek ternyata positif lah hepatitis B. Nah, apa yang harus orang ini lakukan, Dok? Supaya ya kan ini menular ya, Dok ya. Penyakit ini kan menular ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan nih supaya jangan menular ke saudaranya atau ke teman-teman kantor yang lain gitu? Jadi bedanya infeksi ini dibandingkan dengan COVID adalah penularannya nggak gampang-gampang banget. Kenapa kok nggak gampang-gampang banget? Karena penularannya itu kalau hepatitis A melalui makanan yang terkontaminasi, kalau hepatitis B dan C melalui darah atau komponen darah. Misal dari ibu ke anaknya, dari suami ke istri dan sebaliknya. Kalau hepatitis B maka cenderung lebih mudah untuk nularin. Tapi sekali lagi, pada saat usia sudah dewasa, maka hepatitis B ini nggak terlalu banyak yang mengalami penularan karena kemampuan kita untuk melawan musuh itu lebih tinggi. Kita sudah punya antibodi yang cukup baik gitu. Jadi lebih aman. Cenderung lebih aman gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana kalau misalnya dari keluarga atau teman kantor perlu takut atau gelisah nggak? Nggak usah gelisah. Kenapa nggak usah gelisah? Karena dari ibu ke anak kan komponen darah. Dari suami ke istri hubungan seks juga komponen darah dalam hal ini ya. Tapi kalau dari
seorang teman yang cuman sekedar say hello, tidak ada penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, tidak ada penggunaan barang pribadi yang bersama-sama, pisau cukur yang bersama-sama, kita aman. Tapi kalau ternyata, kalau alat makan dok gimana dok? Alat makan masih aman. Masih aman. Kecuali kalau ekstrim ya, alat makannya pisau pernah terpotong, lain gitu ya, karena ada darahnya itu ada ya. Ada darahnya. Iya. Nah, sehingga kita menggunakan momentum tersebut untuk memeriksakan diri. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang positif, langsung diperiksa momentumnya. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa tidak terjadi proses penularan yang tidak diketahui. Nah, jadi momentumnya gimana sih? Gampang, periksakan diri dengan sebaik-baiknya. Demikian. Langsung cek ya ke keluarga, lab ya. Ya. Nah, kalau kita mau cek itu lab untuk hepatitis dok, harus ada rujukan dari dokter atau kita bisa langsung sih dok? Bisa langsung. Oh, bisa langsung ya? Bisa langsung. Kita bisa langsung sendiri karena itu merupakan bagian dari kelompok medical check up biasa. Bisa ya. Nah, kan ketika keluar hasilnya tuh kelihatan apa dok? Yang HBS. Ya. Jadi kalau HBsAg positif, itu artinya HBs tuh hepatitis B surface antigen. Artinya ada baju. Kalau positif dia ada virus itu ya? Ada virus tersebut, ada surface-nya, ada bajunya. Aktif nggak? Belum tentu. Periksa HBeAg, epsilon. Jadi intinya bekerja apa enggak gitu. Tapi kalau hepatitis C cuma satu, anti HCV positif. Mau positifnya positif karena punya imunitas, atau positifnya masih ada virus, kita nggak tahu. Yang penting kalau diketahui anti HCV positif, dianjurkan periksa apakah ada virusnya atau enggak. Kalau virusnya nggak ada, aman ya. Nah, kemudian dok, kan kita harus vaksin juga kata dokter itu ya? B dan A ya. B dan A. Nah, berapa lama sekali kita harus vaksin ini dok? Saat ini di Indonesia, semua orang yang baru saja dilahirkan, bayi ya, dilahirkan dalam 24 jam pasti divaksin. Jadi beres ya. Untuk bayi beres. Bagaimana yang kelahiran di bawah 87? Karena 87 ke bawah, maksud saya 87 itu 86, 85 tahunnya ya. Tahunnya ya, tahun kelahirannya. Itu bisa dipastikan belum masuk Indonesia saat itu. Sehingga bisa jadi belum memiliki antibodi terhadap hepatitis B. Sehingga kalau kita periksa HBsAg negatif dan anti HBsAg-nya negatif, belum divaksin. Jadi harus divaksin hepatitis B. Demikian. Nah, dia harus vaksin. Kemudian itu masanya bisa berapa lama sih dok? Bisa apa seumur hidup itu? Standar vaksinasi di kita bulan pertama, sekarang, 1 bulan kemudian, dan di bulan ke-6. Ada boosternya juga? Ada, ya bulan ke-6. Itu kita sebut sebagai vaksinasi dasar. Dasar itu. 3 kali. 3 kali. 3 kali itu adalah vaksinasi dasar. Jadi bulan pertama, sekarang, bulan depan, 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Itu vaksinasi dasar. Begitu kurang bagus di tahun berikutnya, kalau misalnya sempat diperiksa, booster tambah sekali lagi. Gitu. Nah, bagaimana dok? Saya nggak yakin nih, apakah saya udah pernah kena atau belum? Ya sudah, vaksin aja. Vaksin aja. Setelah divaksin, bulan depan tinggal dilihat. Normalnya dikit dong, atau nggak terdeteksi. Kalau kita sudah pernah divaksin, sekarang divaksinasi, bulan depan langsung tinggi banget. Kelihatan tuh ya, jadi hasil ya. Iya. Nah, dok, jadi vaksin itu penting ya. Jadi kalau teman kita atau keluarga kita ada yang positif, sebaiknya kita cek. Kemudian vaksin ya kalau yang belum pernah ya. Ketahui status hepatitis Anda. Ketahui dulu statusnya ya. Kalau positif, langkah berikutnya lagi ke dokter untuk mencari tahu levelnya bagaimana. Levelnya bagaimana? Nah, apakah saya bisa sembuh? Kita akan usahakan sebaik mungkin supaya tidak menularkan pada siapapun dan kualitas hidupnya akan lebih baik. Dok, ini kan seperti penyakit AIDS jadinya, HIV ya? Untuk hepatitis B, memang pengobatannya seperti HIV, harus seumur hidup. Sedangkan untuk hepatitis C cukup di periode tertentu, 4 bulan selesai. Selesai ya. Berarti yang B ini terus harus dijaga terus ya? Kita harus. Sehingga
Pemberian obat pada hepatitis B itu kita menunggu pada saat kondisinya memungkinkan. Apa tuh memungkinkan? Satu, terjadi tanda-tanda gangguan pada hati, walaupun mungkin nggak kelihatan. Iya. Jadi ini emang sudah mengganggu. Yang kedua, jumlah virusnya banyak. Iya. Artinya bisa nularin. Dua, ini adalah alasan untuk dilakukan pemberian obat sampai tuntas. Jadi kalau kita sudah terkena, mau nggak mau kita harus berobat lah ya, nggak bisa dibiarkan lah ya ini ya penyakit harus obat sampai tuntas ya. Jadi para penonton dimanapun Anda berada, kalau Anda misalnya hasil pengetesan dan positif mengalami hepatitis B ya dok ya, terutama itu harus terus berobat dan konsultasi ke dokter ya dok ya. Dokter penyakit dalam ya. Atau dokter anak untuk yang usia di bawah 18 tahun. Oh, untuk yang di bawah 18 tahun ke dokter anak. Ya, mudah-mudahan setelah kalau kita terus berobat kan terkontrol lah dok ya. Betul, ya. Betul sekali. Nggak sampai terjadi peradangan yang lebih parah ya. Betul. Banyak yang dengan gaya hidup yang baik kemudian kita juga berusaha menjaga kondisi tubuh kita tidak sampai jatuh kecapean, nggak apa-apa tuh ternyata. Bisa aman-aman aja. Aman aja ya. Tapi sekali lagi harus diingat bahwa hepatitis B sebelum terjadi proses kerusakan hati bisa jadi kanker duluan. Nah ini yang kadang-kadang wah nggak enak juga dong. Itu kanker penyebabnya bukan virusnya ya dok ya? Jadi hal yang berbeda nih ya? Virusnya. Oh virusnya justru? Virusnya tersebut akan mempengaruhi sel-sel hati, sehingga sel hatinya itu ada yang menjadi sel-sel kanker. Kanker ya? Iya. Jadi sebelum hati ini rusak, udah kena kankernya dulu ya? Duluan, untuk hepatitis B. Untuk hepatitis B ya? Wah, mengerikan juga. Ya, para penonton ya. Jadi kalau Anda mengalami hal yang demikian ya, sebaiknya Anda pergi ke dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, dan berkonsultasi lah. Dokter penyakit dalam akan memberikan pengobatan dan juga konsultasi untuk ini dok ya, untuk memberikan obat dan supaya Anda bisa terus nih ya, termaintain ya sakitnya ya. Betul. Seperti orang yang sakit hepatitis B itu kayak orang yang sakit diabetes, yang sakit darah tinggi, jadi obatnya untuk seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi para penonton silakan, kalau Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen juga ya. Kalau Anda punya pertanyaan, silakanlah berikan komen. Nanti saya akan coba tanyakan ke Dokter Dudi. Dokter Dudi ini ramah lah, orangnya mau ini berbagi ini dok ya, tentang pengetahuan kedokterannya. Terima kasih para penonton semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Para penonton, ini adalah buku pertama saya berjudul Bangun dari Mimpi. Buku ini akan saya persembahkan pada narasumber saya hari ini, Dr. Dudi. Dok, ini buku saya yang pertama. Semoga berkenan untuk pembacanya dok. Bangun dari Mimpi dok. Seru banget kayaknya nih. Iya. Terima kasih dok sudah jadi narasumber di program Gemas. Terima kasih banyak.